Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ala kulli man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu thalabul ilmi. Salawat dan salam kita selalu haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita Ustaz Abu Ihsan Al-Atsari Al-Maidani, yang alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita, yang kepala sekolah TK, SD, dan SMP Al-Hilal, yang kami hormati guru-guru, teman-teman guru, dan juga orang tua siswa Al-Hilal rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, bagaimana telah kita ketahui, kita duduk di tempat ini, tempat yang paling mulia, tempat yang terbaik yang ada di muka bumi, di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam acara pun yang diridhoi oleh Allah, yaitu kita menuntut ilmu, belajar. Sesungguhnya belajar ini bukan kewajiban anak-anak kita saja. Kewajiban anak-anak, kewajiban para pemuda termasuk kita pun masih terus belajar dan menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Maka senantiasa kita untuk berusaha meningkatkan ilmu kita. Apalagi seorang guru dan orang tua pun nanti mendidik anak-anaknya tentunya harus mempunyai ilmunya. Kemudian di kajian hari ini, sebagaimana diketahui kita kajian bimbingan yang menyenangkan. Temanya reward dan punishment. Ini kajian yang termasuk materi yang urgen bagi kita, bagi saya guru, kemudian bagi orang tua pun ini sangat penting, karena kita tidak terlepas daripada pendidikan. Dan insya Allah sebelum kajian dimulai, saya akan memperkenalkan dulu guru kita. Sebenarnya beliau ini sudah 2 kali saja, kalau nggak salah, benar ya. 2 kali beliau sudah mengisi kajian di Al-Hilal ini, yang insya Allah kebanyakan mayoritas kita sudah mengenal, tapi yang mungkin belum mengenal, agar lebih mengenal, saya akan bacakan nama beliau. Guru kita adalah Ustaz Abu Ihsan Al-Atsari Al-Maidani LCM. Beliau tinggal di Tawisat. Kalau dari saya sekitar 20 menit ya, kota wisata. Kemudian beliau kenal Al-Maidani, berarti kan nisbah kepada Medan. Pendidikan beliau dari TK, kemudian SD, SMP, kemudian melanjutkan kepada jenjang sarjana, S1, dan melanjutkan kepada S2. Pekerjaan beliau, alhamdulillah, beliau diantaranya adalah menulis buku, mengarang buku,
Dan di antara yang dibahas kita pun di antaranya mengambil dari buku yang beliau karang. Mungkin itu di antara yang sedikit perkenalan sama guru kita, ustaz kita Abu Ihsan Al-Maidani Al-Atsari LCMA. Adapun kalau saya, ya nggak apa-apa saya kenalkan ya, walaupun sudah ada yang kenal. Saya Iyang Sofian. Saya di sini mengajar SD ya, kelas 1, kelas 2 dan kelas 5. Tapi ya semuanya insya Allah juga keajar. Baik para hadirin rahimakumullah, saya menghimbau kepada semuanya agar kita ketika belajar ilmu untuk memperhatikan, melaksanakan adab-adab belajar ilmu sampaikan oleh guru kita, oleh ustadz kita. Itu materinya tentang reward dan punishment, berkaitan dengan hadiah dan juga hukuman atau ancaman. Dan ini sangat menarik. Memang diantara seorang pendidik, ya diantaranya dua: memberikan hadiah sebagai tafsir kabar gembira atau memberikan hukuman. Biasanya kalau anak-anak dikasih begitu ada perhatian, lebih memperhatikan. Siapa yang hafal dalam segi akan mendapatkan hadiah ini. Semangat. Ya, dan insya Allah bukan anak-anak saja, termasuk orang tua pun. Terkadang kita masih kalau ada reward tertarik. Dan insya Allah di acara ini pun nanti ada reward, ada hadiah. Hadiahnya ya ada 13 hadiah. Nanti siapa yang bisa menjawab, insya Allah akan mendapatkannya. Ya, ini menarik sekali. Saja saya untuk selanjutnya, mari kita menyimak apa-apa yang disampaikan oleh ustadz kita dan siapkan catatan. Qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan tulisan. Kepada guru kami Ustadz Abu Ihsan Al-Atsari Al-Maidani, falyatafaddal masykur. Apa yang dikatakan Anas, diceritakan Anas tentang kebersamaannya dengan Nabi. Anas berkata, Nabi itu tidak pernah mengatakan apa yang tidak aku lakukan, kenapa kamu tidak lakukan? Atau apa yang aku lakukan, kenapa kamu lakukan begini? Jadi kadang-kadang orang tua kan usil aja itu, kritik aja. Kenapa begini? Kenapa nggak buat begini? Kenapa melakukan seperti ini? Itu. Nabi nggak pernah itu. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu tidak umbar kritik kepada anak-anak. Nabi itu memberikan bimbingan dan ilmu, bukan kritik. Itu satu contoh para jemaah yang dimuliakan Allah. Tadi saya tanya tadi, berapa sering kita memberikan pujian kepada anak? Itu reward yang paling apa? Yang paling ringan, yang paling kecil, yang paling rendah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang itu pun berat kita berikan kepada anak. Tapi begitu anak berbuat salah, seperti langit mau runtuh, bumi mau terbelah. Hebohnya minta ampun begitu. Seolah-olah tidak ada maaf bagimu. Hukuman berat menanti. Ngeri itu. Menakutkan itu orang tua. Bagi anak itu orang tua sangat menakutkan. Tidak friendly. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah kalau begitu, bagaimana anak itu bisa merasakan kedekatan secara batin dengan orang tuanya? Ada sebagian orang tua yang kesannya itu mencari-cari kesalahan anak. Itu nggak fair sebenarnya. Karena namanya anak itu, tahu nggak anak? Sama dengan salah, itu anak. Kalau antum mau tahu anak, mau mengerti anak-anak, maka pakai rumus ini. Anak itu sama dengan salah. Anak itu, Pak, sama dengan salah. Ya, maka kalau anak berbuat salah, antum jangan heboh. Ya. Macam apa namanya kita katakan? Wah, macam suatu perkara besar begitu ya.
Sehingga yang kepikir di benak kita adalah bagaimana memberikan hukuman atas kesalahannya. Dan hukuman yang paling cepat dia dapatkan dari kita, yang paling instan, kontan, ya, spontan adalah amarah. Amarah itu bentuk hukuman, Pak, kepada anak. Makanya ini masuk dalam buku mendidik anak tanpa amarah. Ketika antum marah sama anak, itu sama dengan menjatuhkan hukuman. Ya, di samping antum juga memberikan teladan. Memberikan contoh kepadanya, nak, inilah dia marah. Maka jangan heran kalau anak itu meniru marah orang tuanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Dia tiru itu. Antum sadar atau tidak, antum marah hari ini, gaya marah antum adalah meniru orang tua antum dulu. Sadar atau tidak sadar. Itu di bawah alam sadar antum. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Ya, maka coba para jemaah yang dimuliakan Allah, kita letakkan, kita tempatkan kedua instrumen pendidikan ini, yaitu hadiah dan hukuman, pada tempatnya. Kita lakukan secara proporsional. Jadi tepat guna istilahnya. Kapan kita harus mendahulukan reward dan kapan kita menjatuhkan hukuman. Bagaimana bentuk hukuman? Saya tanya dulu, antum pernah ngitung enggak surga neraka dalam Al-Quran? Berapa kali disebutkan? Mana yang lebih banyak? Lebih banyak disebutkan tentang surga dan kata surga atau neraka dan tentang neraka? Hah? Tentang surga. Lebih banyak ayat-ayat yang bercerita tentang surga daripada neraka. Lebih banyak kata surga disebutkan daripada neraka. Para jemaah yang dimuliakan. Walaupun Allah sebutkan neraka itu di dalam Al-Quran. Tapi tidak sebanyak Allah menyebutkan tentang surga. Artinya apa? Targhib didahulukan daripada tarhib. Istilah yang kita kenal ya, targhib itu motivasi ya. Memberikan motivasi, semangat, gairah. Ya, itu namanya targhib. Dorongan. Itu lebih didahulukan daripada tarhib. Ancaman, ultimatum, hukuman. Makanya istilahnya targhib wa tarhib. Nggak ada dibalik. Nggak ada itu. Tarhib wa targhib. Nggak ada. Basyir wa nadir. Tidak nadir wal basyir. Enggak. Kabar gembira dulu baru kabar duka. Surga dan neraka. Kan begitu. Itu urutan penyebutan yang baku. Nggak ada neraka dan surga. Enggak. Surga dan neraka. Maka saya sebutkan di sini sebuah hadis para jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana kesetimbangan antara hadiah dan hukuman. Ya, kesetimbangan bukan keseimbangan ya, kesetimbangan, setimbang. Artinya ini kembali kepada maslahat. Maslahat yang lebih besar kita dapatkan itu melalui hadiah, bukan hukuman. Itu sudah terbukti di masyarakat kita yang dicekoki dengan hukuman dan hukuman. Manusia Indonesia yang ujung-ujungnya nggak mengerti aturan jadinya. Sama sekali nggak peduli dengan aturan. Ya, hingga ada ungkapan di sini, peraturan dibuat untuk dilanggar. Hebat kali itu, Pak. Udah sampai seperti itu parahnya, Pak. Ya. Jika kalau kita menaati aturan, taat aturan itu bukan suatu apa namanya kita prestasi, enggak. Justru kita merasa lemah, cemen. Kenapa? Taat aturan, lemah. Taat aturan, cemen kan itu. Dianggap seperti itu. Betul nggak? Kalau ada anak yang taat aturan di sekolah lah, oh dianggap apa? Lemah, nggak berani, nggak jago.
Yang jago itu apa? Yang berani apa? Oh, tiap hari dihukum melanggar aturan. Nah, itu bangga dia. Kalau sudah seperti itu, stigma yang muncul itu negatif, Pak. Ya, maka dari itu, maslahat yang lebih besar itu didapat melalui hadiah, bukan hukuman. Makanya disebut kesetimbangan, bukan keseimbangan. Ya, seimbang itu 50-50. Itu seimbang namanya. Kalau setimbang, perhatikan baik-baik bedanya. Setimbang dengan seimbang, beda. Yang kita tulis di sini bukan keseimbangan. Kalau keseimbangan itu artinya apa? 50-50 antara hadiah dan hukuman. Enggak. Kesetimbangan. Dan itu yang Allah lakukan terhadap kita dalam rangka mendidik kita. Karena syariat ini diturunkan untuk mendidik manusia. Hikmah terbesar Allah menurunkan syariat agama adalah untuk mendidik manusia. Bukankah demikian? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Seharusnya seperti itu. Sehingga Quran ini akan memberikan bimbingan yang lebih lurus kepadamu. Jadi diturunkannya syariat, segala aturan-aturan agama, halal haram, kewajiban dan lain sebagainya, itu tujuan utamanya untuk mendidik manusia. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Ta'lim dan tazkiyah. Itu yang menjadi tujuan syariat ini diturunkan kepada kita. Maka ada aturan sholat, ada larangan dan lain sebagainya. Ya. Nah, apa yang Allah lakukan terhadap kita, pendekatan apa yang Allah pilih? Nah, kita katakan ini kesetimbangan antara hadiah dan hukuman. Bagaimana kesetimbangannya? Saya sebutkan sebuah hadis di situ halaman 144, hadisnya muttafaqun alaih. Ya, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at." Sesungguhnya Allah menulis, mencatat setiap kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ini menjelaskan kesetimbangannya. Kesetimbangan antara kebaikan dan keburukan. Kamilah. Barang siapa yang berniat melakukan sebuah kebaikan dan dia belum sempat melakukannya, maka Allah akan tulis baginya satu pahala sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Jika dia bertekad melakukannya dan betul-betul melakukannya, maka akan ditulis baginya asyra hasanatin. 10 kebaikan, 10 pahala, 10. Bahkan dikasih bonus. Ila sabi'imi'ati di'fin. 700. Bahkan bisa dikasih bonus berlipat. Kan ada bonus plus ya. 70 tambah 30 sama dengan gratis. Ya 70 tambah 30 ya gratis. Para jemaah yang dimuliakan. Demikian reward dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang dilipat gandakan sampai kelipatan yang hanya Allah yang tahu. Ila adafin katsira. Kelipatan yang sangat banyak. Bahkan untuk sabar pahalanya tanpa batas lagi. Ya, amal yang namanya sabar itu pahalanya kelipatannya bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa hitungan. Bayangkan itu. Dikali berapa nggak tahu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu kebaikan. Kalau kita berbuat kebaikan, Allah kasih reward seperti itu. Sebaliknya nih, kalau kita buat jahat, apa yang terjadi? Kalau kita melanggar, kalau kita berbuat jahat, apa yang terjadi? Allah mengatakan, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Jika dia bertekad untuk melakukan suatu keburukan, dia tidak melakukannya,
katabahallahu indahu hasanah. Allah tulis satu kebaikan. Allah tulis satu kebaikan. Kita niat ini mau membohongi si fulan ini. Ah, nggak jadilah, nggak tega saya. Nggak baik itu. Ditulis satu kebaikan itu. Peluang untuk melakukannya terbuka. Pahalanya satu itu. Karena para dimuliakan Allah, menahan diri dari keburukan itu kebaikan. Ya. Menahan diri dari keburukan itu kebaikan. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau saya tanya antum sekalian di sini, apakah malaikat Israfil sekarang sedang nganggur? Apa jawaban antum? Ya? Betul nggak? Malaikat Israfil sekarang nganggur ini. Kenapa? Ya belum kiamat. Apa seperti itu? Setuju nggak? Nggak setuju. Nggak setuju kalau dikatakan malaikat Israfil sekarang sedang menganggur. Setuju atau nggak setuju? Ah, nggak setuju, bagus. Saya pikir setuju. Nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Apa alasannya? Apa alasan antum mengatakan saya nggak setuju Ustaz, malaikat Israfil disebut nganggur sekarang? Apa alasan? Nggak ada alasan. Karena malaikat nggak boleh salah. Iya. Ini ada kaidah yang ingin saya jelaskan sebenarnya. Ya. Tidak melakukan satu perbuatan karena ketaatan itu adalah ketaatan. Malaikat Israfil ini memang tugasnya meniup sangkakala. Kalau ditiup sekarang, benar atau salah? Salah. Kenapa? Belum waktunya. Kan begitu ya, belum disuruh. Ya. Perintahnya nggak seperti itu. Jadi ketika ia tidak melakukan apa yang tidak diperintahkan dan belum diperintahkan, itu adalah kebaikan. Itu amal. Maka kita menahan diri dari keburukan adalah kebaikan. Makanya dapat satu pahala ini. Dapat satu pahala. Nah, apa kata Nabi? Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayi'atan wahidah. Jika dia bertekad melakukan keburukan dan benar-benar dia lakukan, barulah dia dapat satu dosa. Itu kesetimbangan namanya. Melakukan satu kebaikan, nggak satu, 10. Melakukan satu kejahatan, nggak 10, tapi satu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Hingga ini mendorong manusia itu untuk apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, itu hadisnya ya. Nabi SAW menjelaskan tentang kesetimbangan antara pahala dan dosa. Ya. Apalagi ini objek pendidikan kita adalah anak-anak, Pak. Anak-anak itu pasti lebih senang dapat hadiah daripada dihukum sama orang tuanya. Dan anak-anak melakukan kesalahan, ya. Tadi kita katakan anak identik dengan salah. Kenapa saya katakan itu? Karena kalau antum melakukan pendekatan kepada anak hanya dengan hukuman, maka kerja antum hanya menghukum anak tiap hari. Kenapa? Karena dia pasti buat salah. Jadi kadang-kadang antum bingung sendiri. Ini hukuman apa lagi? Ada orang tua seperti itu, Pak. Saking bingungnya dia. Dia berkata dalam hatinya. Pernah orang tua berkata begini. Apalagi hukuman yang harus saya berikan kepada anak saya. Karena yang ada dalam pikirannya itu menghukum, dan menghukum. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, banyak orang tua
orang menggali sisi positif dari anaknya. Ya, jadi nggak adil kalau anak itu terus dipelototi kesalahannya, dikorek-korek, dibongkar kesalahannya, tapi tidak pernah diungkap kebaikannya. Maka dia terkesan apa? Aku ini anak nggak ada baiknya. Walaupun dia tidak ucapkan itu, tapi kesannya seperti itu. Ya, kalau antum tiap hari dihukum, apa kira-kira mental yang terbangun pada diri antum? Aku ini orang gak ada baiknya, karena hukuman terus gitu ya. Dihukum terus. Jadi ini menjatuhkan mental si anak itu. Tanpa kita sadari ya, maka coba robahlah pendekatan kita kepada anak di rumah. Karena pendidikan itu garis lurus saja antara sekolah dan rumah, rumah dan sekolah, bolak-balik di situ aja. Itu adalah lingkungan pendidikan terbesar bagi anak. Kalau nggak rumah, sekolah. Sekolah, rumah. Itulah dia. Itu dunia anak itu. Maka pendidikan di sekolah harus sejajar, satu garis lurus dengan pendidikan di rumah. Pendidikan nggak akan berhasil, jamaah sekalian, kalau tidak segaris antara pendidikan di rumah dan di sekolah. Guru di sekolah tidak berdaya apa-apa kalau orang tua tidak ikut terlibat dalam pendidikan. Maka sekolah yang baik adalah sekolah yang buat pernyataan dengan para wali bahwa mereka juga harus terlibat dalam pendidikan. Harus tanda tangan itu. Gak mangkir. Dibuat di sini. Belum. Buat. Tanda tangan orang tua itu. Ikut terlibat dalam pendidikan anaknya. Kalau nggak mau, mending nggak usah. Susah nanti. Supaya orang tua itu sadar bahwa mencari uang itu tidak sama dengan mendidik. Buat sarapan anak itu, bunda, itu tidak sama dengan mendidik. Antar jemput anak sekolah itu belum masuk mendidik. Walaupun itu memang satu kegiatan harus kita lakukan tiap hari, cari uang, antar jemput anak sekolah. Kalau begitu Kang ojek juga bisa. Maka orang tua harus terlibat di dalam pendidikan, itu baru benar itu. Karena guru di sekolah ini cuma mitra kita. Ya, di dalam mendidik anak. Mitra dia. Yang membantu kita untuk mendidik anak-anak kita. Tulang punggungnya tetap keluarga dan rumah. Atau orientasi kita dengan sekolah ini cuma dapat selembar ijazah. Atau apa? Kita ingin anak kita sekolah di sini untuk dapat selembar ijazah atau untuk dapat pendidikan? Coba tanyakan dulu kepada diri kita. Dapat pendidikan atau dapat ijazah? Ya itu manusia memang mau dua-duanya. Selalu mau dapat semuanya. Ya. Bisa dikasih pilihan memang. Iya betul itu, mau dua-duanya, mau dapat selembar ijazah itu. Nah, saya nggak tanya begitu, saya roba pertanyaannya. Mana yang kita prioritaskan? Nah, ini nggak bisa lagi ngelak. Mana yang kita prioritaskan, pendidikan atau selembar kertas itu? Nah, kalau pendidikan yang menjadi prioritas kita, maka mau nggak mau, kita harus berkoordinasi dengan guru di sekolah. Harus satu garis lurus. Satu arah, Pak. Ya, sehingga pendidikan itu memang benar-benar berhasil. Tahu nggak mendidik itu seperti apa? Seperti berburu. Itu mendidik itu. Antum mendidik, kita berburu ini. Buruan kita adalah anak didik kita. Antum pernah berburu? Belum pernah. Misalnya ingin berburu rusa lah.
Kalau kita sendiri yang ngejar-ngejar rusa itu nggak akan dapat, Pak. Rusa itu lebih kenceng daripada kita. Ya, dapat capeknya kita. Kejar ke sana, lari ke sini. Ini lari sini, udah. Nah, perlu kerjasama antara kita dengan pemburu lainnya. Sehingga si rusa ini terperangkap, nggak bisa gerak lagi dia. Mau lari kemana coba? Ayo, habis. Baru berhasil itu rusa, sekencang apapun larinya rusa itu, ketangkep, Pak. Itu namanya berburu. Pernah nggak lihat singa berburu? Sendirian? Enggak. Itu sudah dikepung. Yang ngejar sendiri memang. Tapi mau udah dikepung sana sini, nggak bisa lari lagi itu. Ada ikan yang paling hebat cara berburunya. Tahu nggak? Ikan apa? Pernah lihat di National Geographic. Hewan, ini hewan paling, bahkan dibandingkan dengan hewan darat, ini hewan yang paling canggih cara berburunya. Hampir tidak pernah meleset kalau berburu. Pernah lihat itu? Nggak pernah. Namanya paus pembunuh. Warnanya hitam putih itu. Itu kecerdasannya di dalam berburu luar biasa. Hampir tidak bisa meleset, hampir tidak pernah meleset, dan hampir semua buruannya tidak bisa lari darinya. Mereka itu berburu dalam suatu kawanan dia. Nggak sendiri, Pak. Karena dia bukan perenang tercepat. Ya, badannya gede kan gitu ya. Mungkin kalau singa laut, apa laut lah gitu ya, bisa aja lolos dari sergapannya, dari kejarannya. Tapi dia berburu dengan apa? Kawanan. Sehingga kalau sudah berburu satu hewan gitu ya, hewan laut, nggak bisa lari gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kita itu mendidik itu seperti berburu. Yang kita buru ini siapa? Anak kita. Maka harus ada kerjasama ayah, bunda, plus orang apa namanya orang tua kedua di sekolah, namanya guru. Sehingga anak itu nggak bisa lari kemana, mau lari kemana nih ya udah, kena aja itu. Kalau nggak sama ayahnya sama ibunya, itu kalau ada koordinasi yang rapi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, Pak, ya, tahu nggak? Untuk urusan apapun, saya katakan apapun, nggak boleh ada dua pemimpin, betul nggak? Urusan negara sebesar ini nih, boleh ada dua pemimpin? Nggak boleh. Pemimpin harus tetap satu. Untuk urusan apapun, saya katakan. Perusahaan, boleh ada dua pemimpin? Nggak boleh. Rumah tangga, boleh ada dua pemimpin? Nggak boleh. Cuma ada satu urusan, Pak, yang boleh ada dua pemimpin. Tahu nggak urusan apa itu? Urusan anak. Minimal dua pemimpin, gitu. Yaitu ayah, bunda. Maka Nabi mengatakan wal mar'u ra'in wal mar'atu ra'iyatun. Fi apa? Fi ahlihi wa waladihi, kata Nabi. Untuk urusan anaknya. Maka ayah bunda kalau sudah urusan anak itu sejajar, ingat itu. Tahu sejajar? Nggak ada yang satu di atas, satu di bawah, nggak ada. Nggak ada bawahan atasan untuk urusan anak. Hingga saling melempar tanggung jawab. Ah, urusan bapaknya. Ah, itu urusan ibunya. Itu urusan saya cari duit. Untuk urusan anak, dua-duanya sejajar, Pak. Nggak ada yang satu lebih penting daripada yang lain. Lebih tinggi daripada yang lain. Ini urusan anak ya. Maka keduanya menjadi sejajar. Gitu. Nggak boleh saling lempar tanggung jawab. Nah, itu urusan ayahnya, itu urusan ibunya, itu urusan si istri, itu urusan si suami. Enggak. Karena ketika jadi anak, kedudukan kita adalah ayah bunda. Maka Nabi mengatakan ketika anak itu menyimpang, yang salah itu siapa? Abawahu. Dua orang tua punya tanggung jawab
sama rata. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Maka ya kita katakan tadi, ya, untuk urusan anak ini penting koordinasi yang rapi antara pertama ayah bunda dulu di rumah. Harus satu derap langkah, satu visi dan misi. Dalam tindakan apapun yang akan diberikan kepada anak, mau hukuman, mau hadiah. Jangan tumpang tindih. Kadang-kadang gimana ya? Tuh, kasih sangat sama anak. Si ayah nggak setuju. Ya, mentah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka koordinasi yang baik antara ayah bunda di sini. Ya. Nah, termasuk di dalam hal memberikan reward, hadiah, dan hukuman. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi demikian, ya. Kemudian kita sebutkan juga di sini para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kita bicara tentang pujian dan celaan, marah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengedepankan nilai positif pada anak, walaupun Nabi tahu ada sisi negatifnya. Saya kasih contoh di sini lah ya. Sering saya angkat contoh ini dan ini memang menarik. Kenapa? Karena ini menunjukkan bagaimana tingginya ilmu Nabi tentang psikologi anak. Yaitu ketika Nabi melihat seorang anak makan dengan cara yang salah di hadapan beliau. Apakah Nabi marah? Jelas tidak. Apakah Nabi menyalahkannya? Juga enggak. Nabi enggak suka mengumbar kritik kepada anak-anak. Kenapa kamu makan begini? Udah besar kok makan begini. Kadang-kadang kan kita gitu. Kamu udah sekolah begini. Udah besar kamu begini. Begitu. Nggak ada solusi itu. Ya cuma sekedar jengkel kesel aja. Mau marah aja. Gitu. Mendidik anak tanpa marah. Nah ketika Nabi berhadapan dengan situasi seperti itu. Ini anak makannya caranya salah ini. Adabnya nggak benar ini. Salah adabnya. Dia ngambil sini ya. Namanya anak-anak. Tadi identik dengan salah. Antum jangan heboh kalau anak buat salah. Itu di depan Nabi itu. Ini anak sambung Nabi ini. Anak Ummu Salamah. Anak sambung, anak tiri. Apakah marah Nabi di situ? Enggak. Nabi usir dia? Enggak. Nabi hukum dia? Enggak. Nabi cela dia? Enggak. Nabi kritik? Enggak juga. Tapi Nabi membimbingnya. Ingat ya, anak itu enggak perlu marah kritik dari kita, enggak. Anak itu perlu bimbingan ilmu dari orang tuanya. Dan itu, bimbingan dan ilmu itu memang perlu sabar. Ya, nah dalam kondisi seperti itu di depan Nabi, di dalam rumah Nabi, di meja Nabi, hidangan Nabi, anak itu melakukan seperti itu. Kalau kita mungkin anak itu sudah diusir seperti mengusir binatang, macam mengusir ayam gitu ya. Anak-anak jangan sini. Ini tempat orang dewasa ini. Diusir itu seperti mengusir hewan, Pak. Tapi Nabi enggak. Nabi tidak marah kepadanya, tidak menyalahkannya juga di situ, tidak celanya juga, apalagi mengusirnya. Tapi Nabi berkata kepada anak ini, menyampaikan ilmu, bimbingan dan nasihat. Walaupun ini kepada seorang bocah ya. Beliau adalah Nabi. Di depannya ini bocah. Nabi berkata kepada bocah itu, ya gulam, bocah, Samillah, baca bismillah. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalik, ambil makanan yang paling dekat. Nabi meluruskan kesalahannya tanpa terasa ya oleh yang bersangkutan si anak ini, si bocah. Dia akan diluruskan oleh Nabi dengan cara yang sangat halus. Nabi menyebutkan 3 perkara, salahnya cuma 1. Tapi Nabi menyebutkan 3. 3 itu bukan kesalahan.
semua, enggak. Hingga terkesan Nabi mencari-cari kesalahannya, enggak. Ingin menjatuhkannya, tidak. Nabi sebutkan 3 perkara. 2 perkara itu adalah kebaikannya. 1 perkara itu salahnya. Ini namanya kesetaraan ya. Nabi tidak menyebutkan 1 perkara saja itu kesalahannya dia makan sini ya anak. Makan jangan seperti itu. Enggak. Kalau seperti itu Nabi lakukan kan kesannya menyoroti kesalahan anak ini. Ada kesan mencari-cari kesalahannya. Bahkan mungkin, wah ini kesalahan saya ditunggu-tunggu ini. Ya kan? Perasaan kita seperti itu ya. Kalau kita disalahkan orang kan perasaannya seperti itu. Betul nggak? Oke. Ya, istilahnya apa ya? Suuzonnya lah kan begitu ya. Wah ini Fulan ini nyari-nyari kesalahan saya saja ini. Disalahkan ya saya. Kan begitu ya. Apalagi ini seorang bocah ini. Nabi berkata kepadanya menyampaikan 3 perkara. Makan pakai bismillah. Makan pakai tangan kanan. Ambil makanan yang paling dekat. 3 poin. 2 perkara itu Nabi tahu anak ini melakukannya. Yaitu dia baca bismillah, dia pakai tangan kanan. Sengaja Nabi sebutkan. Ini bentuk pujian kepadanya. Bahwa, nah kamu udah benar ini. Makan pakai bismillah, baca bismillah, makan pakai tangan kanan. Apa yang ada dalam hatinya? Senang. Wah, ini anak baik. Melakukan apa yang disuruh Nabi. Nah, baru yang ketiga Nabi sebutkan kesalahannya. Ya. Yaitu apa? Ambil makanan yang paling dekat. Nah, itu yang tidak dilakukannya. Coba lihat bagaimana Nabi meluruskan kesalahannya dengan mengedepankan apa? Pujian, reward. Nabi sebutkan 2 perkara itu bonus. Ketika Nabi mengatakan, nak, baca bismillah, itu saya itu. Senang dia. Ya, kalau orang menyebutkan apa yang kita lakukan, kan kita senang ya. Itu macam pujian gitu ya. Wah, makan pakai tangan kanan, nah itu saya itu. Senang dia. Itu macam dipuji dia. Kan begitu. Karena kita sebutkan apa yang dilakukannya. Nah, ketika disebutkan 1 perkara ini, ambil makanan yang paling dekat, dia baru berkata, itu bukan aku itu. Tapi akan ringan baginya. Kenapa? Karena dia merasa dia lebih baik. Karena 2 banding 1 di sini. Salahnya 1, benarnya 2. Kan gitu ya. Jadi ringan itu. Nah, kalau kita pun, kalau kita misalnya di data orang, wah kamu banyak kebaikannya ini, cuma salahnya sedikit aja. Kan mudah. Tapi kalau kamu nih disoroti terus salahnya, apalagi dikasih list kesalahan 1, 2, 3, ya, pusing gitu. Memang saya bukan orang baik, udah hancur-hancuran aja lah, kan gitu ya. Anak juga sama itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi mempermudah anak ini untuk bisa menerima pelajaran dengan mengedepankan reward daripada punishment. Apa yang ada di dalam hatinya? Wah, saya ini anak baik. Salah saya cuma 1 aja. Kan mudah. Ya, tapi kadang-kadang kita mendahulukan marah. Hingga kalau sudah marah itu membuyarkan segalanya. Makanya judul buku ini mendidik anak tanpa amarah. Saya tidak menafikan marah sama sekali, enggak mungkinlah manusia hidup tanpa marah, kan punya hawa nafsu. Tapi bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi energi yang positif, yaitu apa? Tidak mengumbar marah kita. Makanya judulnya mendidik anak tanpa amarah. Walaupun sebagian orang agak mengernyitkan dahinya, wah apa mungkin gitu. Tapi kita sadar, sesadar-sadarnya banyak perkara jadi buyar karena marah. Karena kalau kita marah, buntu otak itu nggak jalan. Betul nggak? Apa yang harusnya kita lakukan, tidak kita lakukan. Banyak maslahat yang hilang karena buyar, karena marah, Pak. Maka Nabi tidak pernah marah sama anak-anak. Dan perbuatan Nabi, tindakan Nabi kepada mereka selalu terukur. Benar. Rahasianya apa? Nabi tidak pernah marah sama anak. Dalam kondisi mungkin kita bisa aja marah sama anak itu. Pernah Nabi sholat, datang Hasan Hussein duduk di, Nabi sedang sujud itu.
Dia duduk di atas punggung Nabi. Ini sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Naik ke punggung. Hingga Nabi nggak bisa bangkit dari sujudnya. Marah Nabi kepada kedua bocah ini. Enggak. Nabi mengangkat keduanya, meletakkannya di kanan dan di kiri. Sujud lagi Nabi. Ya namanya anak-anak. Begitulah sampai selesai sholat. Yang jadi pertanyaan, selesai sholat, Nabi marah sama keduanya. Mengusir. Jangan sini anak-anak main, jangan main sini. Saya katakan, musuh marbot itu anak-anak. Musuh marbot nggak pernah akur, marbot dan anak-anak. Di semua masjid, hampir semua masjid, marbot itu yang dikeluhkan apa? Anak nomor satu, dua. Nomor satu, masalah masjid, anak-anak bagi marbot. Tahu marbot ya? Ya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nabi tidak memarahi keduanya, tidak mengusirnya dari masjid, tidak marah juga sama orang tuanya, walaupun ya namanya anak tetap nggak salah, yang salah orang tuanya. Tapi coba lihat bagaimana Nabi mengendalikan diri, tidak marah, Nabi menggendong keduanya, Nabi mencium keduanya dan berdoa, ya Allah aku menyintai keduanya, maka cintailah keduanya. Ini kalau tidak marah Pak ya, berbuah jadi doa. Doa yang baik ya. Tapi kalau marah, buyar semuanya. Mana mungkin doa-doa seperti itu. Yang jelas marah aja lah. Marah itu kan makin lama makin meninggi, bukan mereda. Besok antum marah, levelnya 1. Hari ini. Besok naik level 2 itu. Dan seterusnya, nggak pernah reda itu. Nggak pernah turun itu levelnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ya Nabi SAW lebih suka melakukan pendekatan positif. Maka di halaman 149 kita sebutkan itu pendekatan positif. Yaitu kita seharusnya mengeksploitasi, mengeksplor sisi-sisi positif kelebihan anak-anak kita. Hingga kita bangga memilikinya dan kita mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Kelebihannya. Dia datang dengan kelebihan. Kekurangan pasti ada, namanya manusia. Mustahil nggak ada kurangnya. Tapi yang kita kurang cari dan gali adalah apa? Kelebihannya. Maka kalau kita mengedepankan pendidikan positif, ketika anak salah, kita bukan terus menyoroti kesalahannya dan kita tunggu kesalahan berikutnya apa. Tapi kita, anak ini pasti ada sisi lebihnya ini. Yang belum kita gali. Anak itu juga mungkin belum tahu. Maka tugas kita lah orang tua menemukan kelebihan-kelebihan yang Allah titipkan kepada kita melalui anak ini. Ingat, manusia itu seperti misteri box. Kotak misteri. Yang belum keungkap semuanya, Pak. Termasuk anak kita. Nanti pulang lihatlah anak-anak kita itu. Pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Dan tanyakan kepada diri kita, apalagi nilai-nilai positif yang belum saya gali dari anak ini. Jangan orang tua itu nyoroti kesalahan terus. Ada orang tua itu bangga kalau bisa marahi anaknya. Seolah-olah bisa jadi orang tua, baru punya wibawa jadi orang tua, kalau berani marahi anak. Kalau bisa memberikan hukuman kepada anak, wah itu prestasi itu, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka dari itu kita katakan ya, mendidik itu perlu modal juga. Mendidik itu perlu modal. Walaupun kita katakan hadiah itu tidak selalu harus materi, uang. Maka kita katakan hati-hati dengan uang. Kadang-kadang kita salah mengartikan. Oh, mengedepankan hadiah, reward harus dengan materi dan uang. Enggak. Banyak di sana reward yang bisa kita berikan bukan dalam bentuk materi. Seperti yang saya ajukan tadi pertanyaan kepada antum sekalian, seberapa sering kita memuji anak? Menjelaskan nilai-nilai positif dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, yang dia nggak tahu. Atau kita nggak tahu menahu. Itu perlu kita jelaskan kepadanya. Maka
Walaupun kita katakan ya, hadiah itu, reward itu tidak identik dengan materi. Walaupun penting ya dikasih materi. Ya kadang-kadang juga para sahabat mendidik anak mereka dengan memberikan materi. Contohnya mainan misalnya. Anak kan suka mainan dia. Untuk melatih mereka suka berpuasa, mereka memberikan mainan hingga mereka bisa berpuasa sampai sore hari. Itu ada riwayatnya itu. Maka mendidik anak ini juga perlu modal. Berapa budget yang antum sediakan setiap bulan untuk memberikan reward dalam bentuk materi kepada anak? Kalau ujian tadi sudah selesai lah, antum udah tahu jawabannya, silakan jawab sendiri tadi. Nah sekarang hadiah berupa materi, nggak harus uang ya. Antum baca di sini hati-hati dengan uang. Kadang-kadang anak itu nggak bijak kita berikan uang. Materi itu kan macam-macam. Yang terbaik adalah materi yang memang diperlukan oleh si anak. Misalnya mainan yang memang masanya masa bermain-main. Atau apa yang diminatinya, itu bisa mendukung bakatnya nanti di kemudian hari. Nah, ini kan perlu modal ini. Nah, pertanyaan saya, berapa budget yang antum sediakan setiap bulan untuk memberikan reward anak dalam bentuk seperti ini? Nggak ada. Nggak ada budget. Budget tak terduga aja. Kalau ada rezeki aja. Kalau nggak ada, ya diam-diam aja. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, ini kita bicara anak ya. Kita ambil contoh sholat. Antum apa yang antum lakukan kepada anak, misalnya dia susah bangun pagi untuk sholat. Antum hukum dia atau antum kasih hadiah kalau dia bangun pagi? Ada dua pilihan di sini. Kalau dia nggak bangun, ini anak-anak ya, antum kasih hukuman. Padahal belum waktunya dan belum masanya dihukum. Atau antum melakukan pendekatan yang lain, yaitu kalau dia bangun, ya antum kasih hadiah. Apa yang antum lakukan? Kasih hadiah atau diberi hukuman? Karena dia nggak bangun pagi. Ini masih anak-anak ya. Ya tentunya para jemaah, hukuman itu belum layak diberikan kepadanya. Maka nggak ada pilihan selain antum memberikan. Jangan lupa diberi apresiasi. Dari yang ringan sampai yang berat. Oh dapat ini nih. Karena bangun pagi tadi pagi nih. Ya sesuatu yang diminatinya, yang diminati anak-anak itu kan nggak mahal-mahal amat Pak. Ya kita tahu lah apa yang diminatinya kan. Ya jelas mainan lah kan gitu ya. Oh ya seneng mobil-mobilan kecil itu kan boleh. Ya seneng dia. Ya hasil bangun pagi tiap hari nih. Ustaz nanti dia nggak ikhlas. Antum jangan memandang anak itu seperti orang dewasa. Salah. Anak itu bukan miniatur orang dewasa. Lalu cerita ikhlas. Ustaz nanti dia ini anak ini dia pernah jadi anak-anak mungkin. Anak-anak mana belum mengerti dia ikhlas gak ikhlas. Yang jelas dia senang itu. Dia senang sholat. Kenapa? Karena gara-gara sholat dia dapat hadiah mobil-mobilan. Sebaliknya antum hukum dia adalah masa di mana dia nggak boleh dihukum. Kata Nabi, jangan dihukum dulu sampai usia 10 tahun ke atas. Kalau antum hukum dia, apa yang terjadi? Dia akan benci ibadah itu. Ini gara-gara sholat nih saya dihukum. Dikurangi uang jajan saya. Nggak dikasih main-main. Padahal hak anak main. Ya kan? Dia jadi benci nanti. Nggak suka. Kalaupun dia lakukan terpaksa aja itu. Karena ada si raksasa ini, yaitu orang tuanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Baik. Maka memang perlu modal, Pak. Sisihkanlah budget pendapatan yang kita miliki untuk hadiah anak. Itu salah satu cara kita mengambil hatinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini kadang-kadang orang tua sampai tuir, sampai tua, nggak puas-puasnya main-main.
Tapi ironinya anak nggak dikasih jatah untuk main, dibatasi. Orang tua sampai tua kerjanya main-main. Antum masih main-main kan sampai udah tua gini. Sang aku, mau saya bongkar. Saya bongkar ini, biar tahu istri sekalian ada di samping sana. Antum masih hobi nggak? Masih masih hanyut atau masih apa namanya kita katakan ya, masih ikut hobi lah gitu. Masih ya. Tapi hari ini, tahu nggak hobi itu sama dengan apa? Hobi itu sama dengan main-main. Kita aja yang tua ini nggak bisa lepas dari yang namanya main-main. Begitu kan? Antum masih melampiaskan hobi juga kan? Nggak mau diganggu tuh kalau udah hobi, apalagi Sabtu Ahad. Ya waktunya sebenarnya untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk hobi jadinya, untuk main-main. Maka kekayaan yang berat kita bagi kepada keluarga kita adalah waktu. Ada orang yang membagikan segalanya untuk keluarganya. Materi, harta berlimpah, dan lain-lain sebagainya. Tapi pelit, bakhil, kikir, bin kedekut untuk memberikan waktu kepada mereka. Seolah-olah si ayah ini berkata, ambillah segalanya dariku kecuali satu, yaitu jangan ambil waktu. Kalau waktu juga nggak mau dia itu. Jangan diganggu, marah sama anaknya kalau diganggu itu. Apalagi kalau sedang asik hobinya itu. Wah, nggak boleh diganggu, anak itu nomor sekian itu. Nomor satu hobi. Itu sampai tua kita seperti itu, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu alam bisawab. Maka sisihkanlah yang sewajarnya untuk memberikan reward kepada anak dalam bentuk materi. Tapi ingat, tidak harus dengan uang, tidak harus dalam bentuk uang. Tapi kebutuhan-kebutuhannya. Dan ya gitu, termasuk kebutuhan anak adalah mainan, Pak. Hingga ada ungkapan dunia anak itu dunia bermain. Nabi aja memberikan banyak boneka mainan untuk Aisyah. Waktu itu masih kanak-kanak ya. Bukan satu boneka, Pak. Itu ada riwayatnya ya. Jadi kita sampaikan riwayatnya itu. Ya, hadisnya para jemaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana Nabi itu membiarkan Aisyah untuk bermain boneka-bonekaan. Boneka-bonekaan dan bukan satu boneka, banyak boneka. Ya, ada hadisnya di sini di dalam buku ini. Ya, kalau nggak salah di halaman bentar loh. Nah, itu halaman 124. Aisyah menceritakan Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar. Dan pada rak milik Aisyah terdapat tirai. Tiba-tiba angin berhembus hingga menyingkap ujung tirai itu, maka terlihatlah boneka-boneka. Bukan satu boneka ya, boneka-boneka. Lebih dari satu, banyak. Milik Aisyah, yaitu mainannya. Nabi bertanya, ya pura-pura nggak tahu ya namanya ya. Seperti itu ya. Apa itu hai Aisyah? Aisyah menjawab, bonekaku. Nabi melihat di antara boneka itu terdapat boneka kuda. Jadi banyak boneka di situ, ada boneka kuda. Ya, ada sayapnya itu. Memiliki sepasang sayap. Nabi bertanya, boneka apa itu yang ada di tengah? Aisyah menjawab, boneka kuda. Ya, jadi mainan anak wanita kan boneka ya. Ya kasihlah boneka, belilah boneka. Sayang anak, kan penjual mainan anak-anak itu kan slogannya apa? Sayang anak, bener itu. Kan? Ya bener itu, mengingatkan kita itu, ya kan? Belilah. Kasih anak itu koleksi mainan. Seperti Nabi memberikan Aisyah waktu masih kecil ya, masih anak-anak, untuk bermain. Aisyah memiliki koleksi boneka, Pak. Ini anak perempuan, ya dari kecil sampai remaja bonekanya satu aja sambil letek. Gitu. Kasihan itu. Bukan orang tuanya nggak bisa beli, bisa sebenarnya.
Ya tapi nggak kepikiran itu. Karena lebih senang melampiaskan hobinya. Habis duit untuk hobi aja. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah demikian. Jadi banyak ternyata mainan Aisyah itu. Boneka milik Aisyah itu bukan satu, Pak. Banyak. Jadi anak-anak itu perlu mainan. Jadi itu bisa kita ambil momen-momennya. Enggak kita belikan tanpa sebab. Tidak kita berikan dari itu tanpa sebab. Nah, ketika dia melakukan satu kebaikan, kasih reward. Beri apresiasi. Kasih hadiah. Kalau anak laki-laki misalnya mainan mobil-mobilan tuh ya. Ini kadang-kadang kita sedih punya anak laki-laki mainannya dari kecil sampai remaja itu aja gitu ya. Ya kasihan itu. Ya, alasan orang tuanya zuhud. Kamu zuhud ya. Anak-anak nggak ngerti itu, Pak. Gila, jangan pelit kali. Pakai modal mendidik anak itu. Perlu modal. Jangan kira-kira. Kasihan penjual mainan anak-anak. Ya, belilah. Untuk anak. Kadang-kadang orang tua, untuk apa ini nggak ada manfaatnya? Ya bagi kita orang tua nggak ada manfaatnya mungkin. Bagi anak-anak lain. Seberapa sering beli mainan anak-anak? Di rumah mainan anak-anak gimana? Pak, mainan ya, mainan untuk main. Nggak mubazir, nggak sia-sia. Lain ini dunia anak-anak, bukan dunia dewasa. Nggak mubazir harta antum berikan mainan untuk anak-anak. Reward. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau kita mendahulukan pendekatan positif, ya, mendahulukan reward daripada punishment, sehingga anak itu nggak melulu kalau berhadapan dengan orang tuanya nunggu hukuman, hukuman dan hukuman melulu, sehingga bosen dia sebenarnya. Dalam hatinya kapan saya bisa lepas dari orang tua ini, ya kan? Kayaknya enak ini merantau aja ini. Ya, kecil-kecil TK-TK sudah merantau di sininya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian saja mungkin waktunya nggak cukup ya untuk menyelesaikan semuanya karena sudah banyak soal yang masuk. Ya pasti kita akan tanya jawab sampai jam 11 ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tadi ini ada bukunya ya, antum tinggal baca-baca aja ya. Ya, atau kalau ada yang nggak paham mungkin bisa di lain waktu ya kita diskusi lagi tentang masalah pendidikan. Buku ini namanya buku seri parenting. Memang penting ini. Saya katakan ilmu pendidikan anak itu penting karena itu kewajiban kita. Ada kaidah yang mengatakan mala yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa tegak kewajiban kecuali dengannya itu menjadi wajib. Ini kadang-kadang orang tua disuruh hadir taklim parenting, susah datangnya. Ini bagian pendidikan ini. Tadi saya katakan nggak mungkin pendidikan itu hanya di sekolah, nggak di rumah. Itu satu garis lurus. Rumah, sekolah, sekolah, rumah. Itu aja bolak-balik itu, anak itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, demikian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Asai Al-Maidani yang telah memberikan ilmu kepada kita. Alhamdulillah dari awal sampai akhir telah lancar dengan alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.